harga tiket masuknya berapa ya? 15.000. Oke deh, makasih. Aku masuk dulu ya. 15.000 murah banget. Worth it nih. Halo sahabat, kembali lagi di Bewara Ciloya dalam program Petualanganku. Libur Lebaran telah usai. Arus mudik balik mulai ramai dipadati oleh masyarakat yang kembali ke perantauan. Tak terkecuali oleh masyarakat yang antusias memanfaatkan masa-masa akhir libur Lebaran ini pergi berlibur sebelum kembali ke aktivitasnya masing-masing. Hal ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Kuningan. Dan salah satu objek wisata yang banyak diminati oleh masyarakat adalah di sini, objek wisata Waduk Dharma. Objek wisata Waduk Dharma terletak di Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Dalam sejarahnya, objek wisata Waduk Dharma ini telah mulai dibangun pada tahun 1920-an dan mulai beroperasi pada tahun 1970-an. Namun pada saat itu fungsinya masih hanya untuk mengairi lahan pertanian di daerah Kuningan dan Cirebon. Waduk Dharma ini mengairi 4 sumber air, yaitu air Sungai Cisanggarung, Sungai Cikalapa, Sungai Cinangka, dan Sungai Cireungit. Jadi gak heran kalau luas wilayah Waduk Dharma ini mencapai kurang lebih 425 hektar dengan kapasitas genangan air maksimumnya sebanyak 39 juta meter kubik. Luas banget kan? Sesuai perkembangan zaman, Waduk Dharma ini mulai banyak mengalami revitalisasi. Dan revitalisasi terakhir telah selesai dilaksanakan sekaligus diresmikan di tahun ini oleh Gubernur Jawa Barat. Bertepatan dengan Hari Air Sedunia, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2023 tentunya. Masih 1 bulan yang lalu. Sahabat, penasaran gak sih kenapa banyak masyarakat yang antusias datang ke Waduk Dharma dan bagaimana wajah baru Waduk Dharma setelah revitalisasi 1 bulan yang lalu itu? Penasaran? Ikuti terus saya hanya di Petualanganku. Oke sahabat, bisa dilihat kan bangunan-bangunan di belakang aku ini. Dulu bangunan ini itu belum ada. Bangunan ini ada sejak revitalisasi yang sebelumnya sempat aku singgung itu. Revitalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan revitalisasi ini telah dilaksanakan pada tahun 2019 selama 3 tahun berturut-turut. Sebagaimana mestinya adanya revitalisasi oleh Provinsi Jawa Barat, tentunya Provinsi Jawa Barat ini berharap bahwasanya objek wisata Waduk Dharma ini dapat naik level bukan hanya di daerah, bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Kenapa enggak? Luar biasa banget kan? Sahabat, revitalisasi Waduk Dharma ini juga tentunya untuk memaksimalkan pembangunan objek wisata serta fungsional Waduk Dharma itu sendiri ya. Karena sebagaimana mestinya dan harapan Provinsi Jawa Barat, objek wisata Waduk Dharma ini diharapkan kedepannya mampu menampung event-event internasional dan juga tamu-tamu yang datang juga dari internasional. Jadi levelnya sekarang udah bukan daerah lagi pokoknya. Akan memungkinkan untuk event-event internasional itu dilaksanakan di objek wisata Waduk Dharma ini. Bisa kita lihat wajah baru objek wisata Waduk Dharma. Dulu belum setertata ini, dan bangunan sebelah sini bisa dilihat juga. Ini juga adalah bangunan baru setelah revitalisasi oleh Provinsi Jawa Barat. Kalau dilihat dari sini sih kayaknya ini musola deh. Ini musola, keren banget ya. Dan sahabat, kita lihat sebelah sini. Dulu di sini itu rerumputan, tapi sekarang semuanya udah pakai ini semua. Apa ya namanya? Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya semua sekarang udah tertata dan view-nya juga udah bagus banget. Langsung tertuju ke Waduk Dharma. Bawa kamera ke sini, jangan khawatir.
kita tanya-tanya. Ada fotografer lokal di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Pengen tanya-tanya nih Pak. Iya. Bapak fotografer lokal di sini kan. Udah berapa lama di sini Pak? Ya kurang lebih 10 tahunan. Oh, udah 10 tahun. Udah 10 tahun di sini guys. Kalau boleh tahu nih Pak, harga foto di sini jasa Bapak tuh berapa sih? Ini ukuran ini 25.000 ini udah plus laminating ya. 25.000 dapat foto, Satu. foto cetak dan plus laminating. Plus laminating. Oke, itu untuk satu foto ya Pak? Satu foto, ya. Oke, boleh lihat nggak Pak? Boleh Mas, silakan. Teman-teman, ini contoh fotonya. Kalau misalnya kalian kesini nggak bawa kamera, udah ada fotografer lokal yang siap fotoin kalian. Hanya dengan Rp25.000 aja kalian udah dapat foto cetak kayak gini, secantik ini. Oke Bapak, makasih banyak ya. Sama-sama. Saya mau lanjut nanti Silakan. foto-foto ya Pak ya. Silakan. Sahabat, udah mulai ramai tuh di belakang pengunjungnya. Nah, karena Waduk Dharma ini kita nggak bisa kayak misalnya cuma datang terus pulang aja. Jadi banyak orang yang datang ke sini untuk piknik tentunya. Untuk piknik, di sini udah banyak banget masyarakat yang jasa sewa tikar. Kita bisa sewa tikar dan gelar di sini. Halaman ini cukup luas, pekarangan ini cukup luas. Kita bisa sewa tikar, terus kita gelar di sini, kita kumpul di sini, buka bekal di sini. Atau kalau misalnya nggak gelar tikar, ada juga gazebo. Cantik banget kan, keren banget, dan view-nya juga langsung menghadap ke Waduk Dharma. Terus apa lagi coba? Kita healing, buka bekal, makan, refreshing, sambil lihat Waduk Dharma. Keren banget kan? Sahabat, tahu nggak sih apa lagi yang beda dari Waduk Dharma ini setelah revitalisasi sejak tahun 2019 lalu? Nanti kita lihat di sana ya. Kita tanya-tanya dulu. Assalamualaikum Bapak-bapak. Pengen tanya nih, di sana kan ada dermaga apung sama ada perahu. Perahu bayar nggak? Berapa? 20.000 per orang. Kalau untuk dermaga apungnya bayar juga nggak? Dermaga apungnya gratis. Kita bebas foto-foto di sana kan? Oke, makasih banyak ya Bapak. Kita masuk dulu. Guys, aku udah spill tadi dermaga apung dan perahu. Penasaran? Tuh sebelah sana. Oke sahabat, dan ini dia dermaga apung yang aku bilangin tadi. Di sebelah sini juga ada kapal-kapalnya. Keren banget kan? Perpaduan warna dan desainnya, wah, keren banget. Ini adalah hasil revitalisasi yang sejak tahun 2019 lalu yang aku sampaikan tadi itu loh. Ini hasilnya. Luar biasa. Kalau misalnya kita lihat dari atas, nih kita lihat dari atas, wah keren banget. Bentuknya unik. Dikelilingi oleh kapal-kapal. Di tengahnya bolong. Dan Waduk Dharma yang luas. Keren banget. Lihat ke bawah. Kita kayak lagi main games gitu loh. Tahu nggak sih games apa? Yang tahu komen di bawah. Oke guys, banyak juga pengunjung di sini. Kita sambil jalan-jalan sama pengunjung yang lain, mulai rame guys. Kapal-kapalnya masih pada nganggur, belum banyak yang keliling-keliling di Waduk Dharma. Per orangnya 20.000, kita bisa naik kapal keliling Waduk Dharma yang begitu luas banget. Dari sini kita lihat hamparannya luas banget. Seru deh, iya nggak sih? Oke sahabat, karena tadi kita lihat dari jauh perahunya lucu-lucu, gimana kalau sekarang kita langsung naik aja? 20.000 kita naik perahu. Udah tempatnya nyaman, perahunya keren, luas, empuk deh guys, kursinya juga. Ini aku pilih kursi yang mana ya? Sini ah, dekat si bapak. Bapak aku dekat apa ya? Aku udah duduk di sini. Karena kursinya masih kosong semua, kita sambil nunggu penumpang yang lain, oke? Oh itu penumpangnya udah datang tuh. Nanti kita ngobrol sama mereka ya guys ya. Silakan boleh pilih aja tempat duduknya. Di belakang masih kosong. Gak sabar nih guys, kita mau kapal-kapalan di Waduk Dharma. Ikutin terus ya petualanganku.
berjalan nih, kita udah mulai menjauhi dermaga apung dan sudah bersama saya salah satu pengunjung Waduk Dharma juga yang sekarang juga lagi naik kapal bareng kita. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi juga. Ini udah sering nggak ke Waduk Dharma? Hari ini kedua kali sih. Hari ini kedua kali. Tuh guys, nagih ya datang ke sini ya. Apa setelah ada revitalisasi wajah Waduk Dharma semakin cantik, semakin ganteng, semakin keren, makin menarik lagi buat dikunjungin ya Ayah. Gimana nih kesan-pesan Waduk Dharma yang sekarang? Seru tapi kan? Keren banget kan ya A? Oke, kita harapkan kedepannya masih banyak pembangunan lagi oleh objek wisata Waduk Dharma. Kita lihat, ini dia Waduk Dharma. Oke teman-teman, bisa dilihat aku lagi di atas kapal nih sekarang. Kayak Titanic gitu loh teman-teman. Ini agak grogi ya karena baru lagi naik kapal, mohon dimaklum ya sahabat. Jadi sambil kita nikmatin aja suasana Waduk Dharma. Nanti ada juga tampilan dari atasnya, seluas apa Waduk Dharma, secantik apa Waduk Dharma dari atas. Kalau dilihat dari sini, sejauh mata memandang itu bener-bener air luas dan bukit-bukit gitu loh teman-teman. Jadi enak banget buat healing-healing ke sini. Pokoknya kalau ke Waduk Dharma jangan lupa naik kapal. Cuma 20.000 kita bisa healing, bisa refresh dengan pemandangan yang bagus banget, kapal yang keren banget dan safety. Keamanannya dijamin. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan, para petugas di sini udah siap mendampingi. Oke sahabat, tadi kan kita udah tunjukin nih sekeliling Waduk Dharma ada bukit-bukit. Selain bukit-bukit kelihatan juga banyak rumah-rumah warga. Kayaknya itu adalah desa deh. Kayak sebelah sini. Nah, ini kita nggak tahu nih apa. Biar kita tahu, yuk kita tanya-tanya sama bapak yang tadi kita ikut, yang ikut di perahu maksudku. Kita ke belakang dulu, guys. Misi Pak. Assalamualaikum Bapak. Apanya udah kelihatan minus ya? Nggak apa-apa Pak. Gimana kabarnya hari ini? Ya lumayan lah. Baik ya Pak ya. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Oke Pak, kita kan sekarang lagi naik perahu. Terus dari kejauhan yang kelihatan tuh bukit-bukit. Sekarang sambil naik perahu sambil lewat, makin dekat kita makin lihat banyak perumahan. Ini desa kali ya Pak ya. Nah, kita pengen tahu desa apa aja sih Pak yang ada di sana, di sini gitu. Jadi Waduk Dharma ini dikelilingi desa apa aja? Apakah karena letaknya di Desa Jagara, semua ini adalah Desa Jagara atau ada desa lain ternyata yang kelihatan dari sini? Ini yang dibangun waduknya 6 desa. 6 desa, Dharma, Kawah Manuk, Cipasung, sama Paninggaran, Jakarta Timur. Oke, berarti ini yang lagi parah, yang mungkin paling parah itu Desa Jagara, desa saya gitu. Desa Jagara yang parahnya. Yang lainnya cuma sedikit-sedikit gitu. jadi ini bukan Desa Jagara aja ya Pak ya? Berarti ini yang kelihatan, yang kelihatan di sini adalah 6 desa berbeda ya Pak? Ya. Yang kelihatan dari Waduk Dharma. Emang luas banget sih guys. Kayak, oh iya yang sebelah sini Pak, kalau yang sebelah sini itu apa? Itu yang sebelah sini keramba-keramba. Ya memang banyakannya sekarang pencaharian sehari-harinya keramba. Itu masyarakatnya ya. Ini apakah keramba ini milik masyarakat Desa Jagara saja atau campuran dari yang 6 desa tadi disebutkan? 6 desa. Tapi yang lebih luas itu Jagara. Yang luas. Nah, dijualnya itu kemana aja Pak? Jualnya ke bandar-bandar, ke pasar-pasar untuk pemancingan gitu. Oke. Kalau misalnya yang sengaja datang untuk memancing gitu ada nggak sih Pak? Nggak ada. Yang mancing itu di pinggir-pinggir. Oh, berarti bukan di Bukan, kerambanya ini bukan ya di Pak? keramba, bukan. Jadi untuk ada khusus ya yang buat mancing. Oh, ada untuk, juga ada ya, khususnya. Iya, ada. Nanti kelihatan di sini. Berarti memang masyarakat di sini mayoritas
memiliki keramba gini ya Pak ya? Iya. Mata pencahariannya itu dari Dia sini. pencahariannya keramba. Oke, kalau gitu. Makasih banyak Bapak. Ya, Kita sama-sama. nikmati lagi pemandangan di sini ya Pak Iya, ya. iya. Oke guys, sekarang kita turun, kita kembali menjelajahi Waduk Dharma. Bapak, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Oke sahabat, di sini udah ada ibu-ibu yang nongkrong. Kita tanya-tanya ngobrol bareng. Assalamualaikum Ibu. Ini cantik-cantik banget. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pengen ngobrol-ngobrol sebentar gak apa-apa ya? Boleh. Sebelumnya ini perwakilan dulu mungkin ya. Dari mana ini tuh asalnya? Kita dari Jakarta semua. Datang jauh-jauh dari Jakarta ke Waduk Dharma Kuningan. Itu sebetulnya alasannya apa sih Bu jauh-jauh dari Jakarta ke sini? Kan pertama view-nya Waduk Dharma itu sudah berubah baru. Jadi saya ingin kita ke sini gitu kan. Oke. Tahu gitu Waduk Dharma. Bener kan guys, ternyata hasil dari revitalisasi tadi itu memberikan wajah baru. Jadi Bu sebelumnya ini nggak kayak gini. Bener yang Ibu bilang, sekarang wajah Waduk Dharma itu baru. Keren banget kan Bu? Keren. Gimana kesan pesannya sekarang? Baru pertama. Sangat memuaskan. Nah ya. View-nya tambah bagus. Sekarang ininya tertata rapi. Betul. Ada nggak sih harapan kedepannya kira-kira Waduk Dharma ini kayak gimana gitu Bu? Doanya, harapannya. Ada yang mau menyampaikan? Kan ke luar negeri. Jadi Indonesia lebih maju. Kita juga melestarikan budaya Indonesia nih kebaya. Iya keren banget Kebaya. Wisata yang ada di Kuningan. Oke, betul banget Bu. Setelah revitalisasi kemarin, ini tuh udah diresmiin sama Gubernur Jawa Barat. Dan harapan, iya betul. Dan ini juga pengelolaannya kedepannya akan sama Provinsi Jawa Barat. Iya. Harapan provinsi juga kedepannya Waduk Dharma ini selevel internasional. Jadi harapan ibu-ibu tadi mudah-mudahan kedepannya tercapai ya Bu ya. Amin. Itu dia. Teman-teman kita jauh-jauh dari Jakarta datang ke Kuningan. Kalian jangan lupa ke Kuningan dan mampir ke Waduk Dharma ya. Ibu-ibu makasih banyak udah ngobrol sama kita. Oke sahabat, kita udah bareng pengunjung objek wisata Waduk Dharma yang lain. Assalamualaikum Teteh. Nih kalau boleh tahu cantik-cantik kenalan dulu ya. Namanya siapa terus dari mana? Saya Pebi dari Bandung. Dari Bandung. Kalau Tetehnya? Salsa dari Majalengka. Dari Bandung, dari Majalengka. Ini pengen tahu nih jauh-jauh dari Bandung dan jauh-jauh dari Majalengka. Alasannya apa sih ke Waduk Dharma? Kebetulan mudik ya, sekalian mampir. Oke, jadi memang sekalian mudik, jadi sekalian mampir. Ini juga seperti yang kita bilang, hari akhir libur lebaran ya Teh ya. Jadi kita memanfaatkan waktu untuk berlibur. Gimana nih setelah datang ke Waduk Dharma, ngerasain ada yang beda, terus kesannya kayak gimana sih datang ke sini? Beda banget Iya, ya. Dulu mah gak ada Gak gini dulu kayak mah. Sekarang mah rame, bagus lagi Oke, tempatnya. keren ya Teh ya. Iya, mantap. Kesannya gimana? Nyaman kah? Nyaman. Seneng gak nih? Bagus, seneng banget. Seneng banget ya. Pesan kedepannya harapannya buat Waduk Dharma gimana nih? Makin bagus aja lah fasilitasnya ya. Amin. Mudah-mudahan bisa selevel internasional ya Waduk Dharma ya. Amin. Oke kalau gitu, terima kasih banyak sudah mau bincang-bincang sama kita ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Have fun ya Teh ya. Oke sahabat, lihat deh, ternyata banyak banget juga wahana anak yang bisa dinaikin sama anak-anak. Terus kalau misalnya nih orang dewasanya mau pada naik kapal atau mau foto-foto dulu anak-anaknya, biar pada main wahana anak ini. Selain wahana balon ini, ternyata di atas juga masih banyak wahana lainnya. Kita lihat ke sana yuk. Oke sahabat, ini dia wahana bermain anak yang tadi aku singgung. Selain wahana balon tadi, ada gambar-gambaran juga. Di sini ada kereta-keretaan, kuda-kudaan, dan di sebelah sana juga ada trampolin. Sahabat, karena di sini pasti banyak banget anak-anak, banyak juga pengunjung dewasa, dan banyak banget masyarakat yang berkunjung untuk berlibur. Pasti kejahatan itu riskan dan kita harus tetap selalu waspada. Pihak objek wisata Waduk Dharma juga selalu mengingatkan melalui brosur-brosur seperti yang ada di belakang saya itu. Waspada, karena kejahatan itu pasti ada di mana-mana. Apalagi kalau di tempat keramaian kayak gini. Kalau punya anak tetap dijaga, kalau punya barang-barang itu jangan ditinggal di kendaraan, di mobil ataupun di motor. Jadi tetap waspada saat berlibur. Oh iya,
satu lagi, selain wahana bermain, terus tadi juga ada waspada keselamatan kita terhadap kejahatan. Fasilitas di sini selain toilet itu udah pasti dan musola yang tadi aku tunjukin, ada juga tempat parkir yang luas banget. Kita bisa lihat sebelah sana nanti. Oke, sahabat, ini dia lahan parkir luas yang tadi aku singgung. Udah banyak mobil dan motor terparkir di sini. Ini bukti bahwa udah banyak banget pengunjung objek wisata Waduk Dharma yang mampir ke sini. Kita akan nyebrang, kita coba lihat wilayahnya. Ya, sahabat. Oke, ini dia lahan parkirnya, dan sebetulnya bukan cuma di sini aja teman-teman. Jadi masih ada lahan parkir lainnya yang memang fleksibel, pengunjung bisa pilih mau di mana. Ini adalah salah satunya. Ada mobil terparkir dan di sini juga tempat parkir motornya. Oh iya, di belakang kita ada lagi wahana bermain anak dan kantin wisata, sahabat. Oh iya, sebelah sana juga ada apa ya ini? Aula kah? Gedung? Sepertinya kedepannya mungkin bisa dijadikan untuk gedung-gedung fasilitas umum yang memang bisa digunakan untuk yang booking gitu loh teman-teman. Kalau misalnya event-event atau acara-acara besar. Oke sahabat, kali ini saya sudah bersama Kepala Desa Jagara, Bapak Umar Hidayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita semua seluruh jajaran tim petugas di Waduk Dharma dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga selalu ya Pak ya. Siap. Amin. Ya. Oke Bapak, terima kasih nih sebelumnya ya mau bincang-bincang sama kita. Kita pengen ngobrolin soal tentu saja tentang objek wisata Waduk Dharma ini ya Pak. Ya. Tentang nanti ada apa aja di Waduk Dharma, kemudian nanti ada kita menyinggung tentang setelah ada revitalisasi Waduk Dharma itu seperti apa kesana ke depannya begitu ya Pak. Oke. Sebagai awalan dulu deh Pak, boleh dijelasin dulu Waduk Dharma ini objek wisata dikelola oleh siapa, kemudian ada fasilitas apa saja sih? Oke, terima kasih kepada tim semua yang pada pagi hari ini sempat kita bertemu di objek wisata Waduk Dharma di Kabupaten Kuningan. Baik teman-teman sekalian, bahwa dasar dari kami di sini selaku petugas objek wisata Waduk Dharma mengelola di objek wisata ini, dasarnya adalah surat tugas dari PT Jaswita Perseroda Jawa Barat. Oke, berarti tugasnya itu turun langsung dari provinsi ya Pak ya? Dari provinsi melalui Jaswita. Oke. Nah itu untuk gambaran umum bahwa benar adanya untuk objek wisata Waduk Dharma setelah direvitalisasi melalui anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengelolaan objek wisata ini diserahkan kepada Jaswita Jawa Barat. Jaswita Jawa Barat adalah salah satu badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat di bidang kepariwisataan. Nah selanjutnya dari Jaswita Jawa Barat menugaskan kami berserta jajaran sebanyak 41 orang ditugaskan secara personal. Jadi secara personal kami ditugaskan untuk mengelola secara teknik di lapangan terkait dengan manajemen objek wisata Waduk Dharma. Baik, berarti dari Jaswita itu dari Provinsi Jawa Barat benar-benar turun langsung dari provinsi ya Pak untuk surat tugas pengelolaannya. Iya, betul. Kalau untuk sekarang berarti memang oleh desa, kedepannya pun oleh desa atau seperti apa kedepannya Pak? Siap. Untuk sekarang saya tadi sampaikan bahwa untuk sementara ini Jaswita menugaskan secara perseorangan, secara person, berarti belum melalui lembaga. Kedepannya insya Allah setelah kita evaluasi sekarang 1-2 bulan ke depan, kemungkinan besar Jaswita itu akan merangkul badan usaha milik desa Jagara yang diberi nama BUMDes Mekarjaya Jagara. Insya Allah itu nanti ke depan Jaswita akan membuat MOU dengan BUMDes Jagara. Oke, berarti dalam waktu dekat pengelolaan ini secara resmi oleh BUMDes Desa Jagara gitu ya Pak ya? Insya Allah dalam tahun ini. Oke, baik Bapak. Selanjutnya tadi
tentang fasilitas Pak. Siap. Iya, fasilitas objek wisata Waduk Dharma. Sebetulnya saya tadi udah keliling-keliling ya Pak, seru Siap. banget, banyak banget fasilitasnya. Cuman karena tadi takutnya pas saya keliling ada yang kelewat, nah saya pengen tahu dari Bapak. Siap. Oke, sebenarnya nggak usah saya sampaikan karena secara langsung teman-teman kru sekalian sudah melihat fasilitas apa yang ada di objek wisata Waduk Dharma. Tapi dengan demikian ya kenapa tidak? Iya, Saya betul, Pak. menyampaikan di sini bahwa fasilitas yang ada di objek wisata Waduk Dharma ini tidak hanya sebatas kita refreshing nuansa alam. Akan tetapi kami sediakan untuk sarana wahana mainan. Misalkan ada perahu wisatanya, yang kedua ada pasir putihnya, yang ketiga ada camping ground. Nah, dan juga di samping itu kami akan mencoba membuka pusat galeri di Waduk Dharma. Dan selanjutnya ya untuk jajanan kuliner kami sudah menyediakan fasilitas yang ada yang diberi nama food court. Oke, nah jadi benar Pak tadi saya udah keliling. Yang Bapak sebutin tadi ada nih Pak yang kelewat ternyata dan Siap. sahabat jadi tahu sekarang. Iya. Oke Bapak, kita pengen lanjut obrolan nih. Siap. 1 bulan yang lalu kan berarti objek wisata ini sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat ya Pak Betul, ya? Tentang siap. revitalisasi yang Iya. baru ini. Itu harapan dari Provinsi Jawa Barat sendiri terhadap objek wisata Waduk Dharma ini apa sih Pak sebetulnya? Oke. Kami sebagai kepanjang tanganan dari Jaswita atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya kami akan menyampaikan ke depan objek wisata Waduk Dharma akan seperti apa. Jadi pada prinsipnya pengembangan destinasi wisata Waduk Dharma yang berada di wilayah hukum teritorial Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Yang pertama, sesuai dengan kearifan lokal dengan memanfaatkan air sebagai daya tarik utamanya. Yang kedua, kami akan menambah nilai Waduk Dharma selain untuk irigasi, juga untuk pariwisata yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Waduk Dharma dan Kabupaten Kuningan. Kegiatan pariwisata yang dapat membangkitkan sektor ekonomi lainnya antara lain kuliner, kerajinan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di samping itu juga kita bicara tentang Waduk Dharma, itu ada 8 desa penyangga. 8 desa penyangga. 8 desa penyangga Waduk Dharma, bukan objek wisata Waduk Oh, Dharma. berarti Waduk Dharma. Nah, kalau objek wisata Waduk Dharma itu murni ada di wilayah Desa Desa Jagara. Jagara. Tapi kalau bicara Waduk Dharma itu ada 9 desa penyangga objek wisata Waduk Dharma. Antara lain 1 Desa Jagara, Desa Dharma, Desa Sakerta Timur, Sakerta Barat, Desa Paninggaran, Cipasung, Kawah Manuk, Parung, dan Desa Cikupa. Nah itu 8 desa yang lainnya, kalaupun itu penyangga, desa penyangga Waduk Dharma akan kami raih, akan kami rangkul sesuai dengan potensi-potensinya. Dan ke depan kami juga akan membuka peluang paket wisata. Jadi paket wisata nanti untuk tiketing masuk itu 1 paket include berada di sini, tujuannya ke desa wisata mana, Cipasung, Paninggaran, Sakbar atau Saktim. Nah itu nanti kita ada kolaborasi di situ. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya ini terkait dengan tujuan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan objek wisata Waduk Dharma. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga dapat terpelihara dan menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Jawa Barat, sekaligus meningkatkan perekonomian Kabupaten Kuningan. Itu diantaranya. Dan selanjutnya pengelolaan Waduk Dharma. Pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat menugaskan Jaswita selaku BUMD Jawa Barat, dan untuk mengelolanya tadi sementara ini Jaswita menugaskan kami secara personal. Selanjutnya mungkin Jaswita akan bekerja sama dengan BUMDes Jagara. Dan
Itu diantaranya mungkin untuk ke depan kami bersama Jaswita dalam hal pengelolaan Waduk Dharma ini tidak hanya mempertahankan aset yang ada. Akan tetapi kami ingin sekali mengembangkan potensi yang ada, kita menambah pengembangan aset. Misalkan kami di sini akan coba kolaborasi karena tadi wisata airnya baru satu ya, wisata perahu motor. Nah, ke depan kami akan mencanangkan wisata jet ski. Wisata jet ski, wisata olahraga air. Semakin menarik ya Pak ya. Itu diantara supaya itu terkesan sebagai daya tarik. Betul. Dan selanjutnya foto selfie atau spot foto itu belum tersedia. Ke depan akan kami sediakan spot foto, dermaga yang sekarang ada itu ke depan bisa selain dermaga juga bisa digunakan untuk spot foto juga. Oke, berarti memang luar biasa sekali ya Pak. Sekarang sudah direvitalisasi pun sudah luar biasa keren, cantik Bapak. Apalagi nanti setelah ada hal-hal baru lagi seperti yang tadi Bapak sebutkan itu ya Pak. Semakin menarik aja gitu Waduk Dharma ini. Dan sahabat harus kesini, harus coba gitu Pak. Jadi revitalisasi tadi selain untuk memang untuk pengembangan dan pembangunan objek wisata juga untuk fungsional Waduk Dharma itu sendiri. Siap, ya Pak betul. ya. Oke, terima kasih. Dan tadi saya garis bawahi tidak hanya teman-teman sekarang yang besok lusa harus datang ke sini, tapi ajak teman-teman, saudara dan handai tolan untuk sama-sama berkunjung ke objek wisata Waduk Dharma. Mungkin selanjutnya harapan Pak atas semua ini ini berkat dukungan, dorongan, motivasi dari semua pihak terkait, terutama jajaran pemerintah Kabupaten Kuningan. Terima kasih saya haturkan kepada Pak Bupati Kuningan, Pak Wakil Bupati Kuningan, Pak Sekda Kuningan beserta jajaran Forum Korpopimda Kabupaten Kuningan yang telah mendukung kegiatan kami selama kurun waktu momen liburan Hari Raya Idul Fitri sejak tanggal 20 April kemarin. Dan itu semoga harapan kita semua, harapan Kabupaten Kuningan, harapan pemerintah Provinsi Jawa Barat, harapan kita semua semoga betul-betul objek wisata Waduk Dharma ini ke depan akan menjadikan destinasi wisata skala internasional. Amin, 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 luar biasa. Semoga bisa tercapai dengan mudah dan dengan cepat ya Pak ya. Siap. Baik, ya. Terima kasih Bapak sudah mau berbincang dengan kami. Sama-sama ya, saya aturkan terima kasih juga ke teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mari ke depan kita bersama-sama karena hal seperti ini dengan bentuk media apapun itu adalah mitra bagi kami. Betul sekali Bapak, dengan senang hati sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah mau berbincang dengan kami. Itulah informasi-informasi tentang objek wisata Waduk Dharma dan revitalisasinya. Oke sahabat, itulah bincang-bincang kami bersama Kepala Desa Jagara Bapak Umar Hidayat.